Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, mari kita simak hadis riwayat Imam Muslim. Nabi Musa alaihissalam itu pernah bertanya kepada Nabi kita pernah bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sa'ala Musa rabbahu ma adana ahlil jannati manzilatan. Nabi Musa pernah bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala tentang penghuni surga yang paling miskin, yang paling kere, yang paling nggak punya apa-apa. Kan penghuni surga kan bertingkat-tingkat tuh hadirin sekalian. Ada yang Firdaus, dan kita meminta kepada Allah agar kita menjadi penghuni Firdausil A'la. Amin ya rabbal alamin. Tapi nggak semuanya kan di Firdaus. Dan itu Firdaus paling tinggi. Ada yang di lantai 5-nya mungkin, lantai 4, lantai 3, ada yang di basement. Nah, Nabi Musa nanya, siapakah dan seperti apa dan apa yang dia dapatkan ketika dia menjadi penghuni surga yang paling miskin? Nggak ada penghuni surga yang lebih tragis daripada dia. Jadi pertanyaan Nabi Musa, penghuni surga yang paling tragis, yang paling prihatin, yang paling rendah fasilitasnya. Lalu Allah menjawab, huwa rajulun yaji'u ba'dama udkhila ahlul jannatil jannata. Dia adalah orang yang paling terakhir masuk surga, setelah semua penghuni surga yang lain telah masuk ke dalam surga sebelum dia. Kenapa? Kok dia terlambat? Karena kan transit dulu di neraka, dan dia yang paling terakhir. Jadi dari semua yang diazab dulu di neraka, dia yang paling terakhir keluar. Jadi bayangin nggak tuh maksiatnya apa? Dia masih beriman, tapi kemaksiatannya parah banget gitu. Mungkin bawa uang rakyat, tetenan atau triliunan-triliunan. Mungkin pernah selingkuh, berzina dengan ratusan wanita. Mungkin biseks juga, perempuan oke, laki-laki nggak masalah. Tapi kalau masih punya iman, ada peluang masuk surga nggak? Masih ada kan? Pembunuh nggak asal nusuk aja, mungkin dia dipotong-potong dulu gitu loh, dicincang, dijadikan daging cap misalnya. Jadi parah banget nih kemaksiatannya. Akhirnya dialah orang terakhir yang bisa keluar dari neraka. Semua udah masuk tuh, semuanya udah, tinggal dia terakhir. Begitu dia dipersilahkan masuk surga, yuqalu lahu udkhulil jannah, wahai fulan, silahkan masuk ke surga. Fayaqulu ay rabb kaifa waqad nazala an-nasu manazilahum wa akhadhu akhadhatihim. Begitu dia masuk ke dalam surga, dia bingung. Lalu dia bertanya kepada Allah sambil meratap, ya Allah, saya mau tinggal di mana? Kayaknya surga udah penuh semua, udah dikapling-kaplingin sama orang, dan semua sudah menikmati fasilitas-fasilitas surga. Dia pesimis masih dapat kapling di surga, karena semua udah dapat bagian mereka masing-masing.
Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan tawaran kepada dia, orang yang paling tragis, paling belakangan masuk surga. Fayuqalu lahu atarda an yakuna laka mithlu malakin atau mithlu malikin min maliki dunia atau maliki min muluki dunia. Allah bertanya, an yakuna laka mithlu mulkin min maliki muluki dunia, maukah aku berikan fasilitas, kekayaan, akses seorang raja dari raja-raja dunia? Gimana? Mau nggak? Ridho nggak? Gimana kalau saya kasih engkau kekayaan, fasilitas raja dari raja-raja dunia? Kalau antum ditawarin itu, ridho nggak antum? Ini orang yang paling tragis di surga. Nah, ditawarin oleh Allah fasilitas raja dunia. Hadirin, ambil sampel satu deh biar semakin paham kita. Kita nggak usah jauh-jauh. Seorang raja dunia yang terkenal dan masih hidup dan tetanggaan sama kita, satu rumpun dengan kita, sama-sama warga ASEAN. Siapa dia? Hasanah Bolkiah. Dan ingat, dia bukan raja paling kaya pada detik ini, tapi sudah cukup melambangkan bagaimana raja itu hidup di dunia. Saya ingin tanya, pemasukannya itu berapa per bulan? Biar kita tahu bagaimana tragisnya penghuni surga paling terakhir. Pemasukan Hasanah Bolkiah per bulan berapa? Berapa? Antum gaji antum per bulan berapa? Pemasukan Hasanah Bolkiah itu 90 euro per detik. Ya sekitar 1 jutaan lebih lah. Sama dong kayak siapa? Saya juga UMR per detik. Per detik. Setiap detik kekayaannya bertambah 90 euro, 90 euro, 90 euro, 90 euro. Subhanallah. Saya ingin tanya, rumah antum kamarnya ada berapa? Tipe apa sih rumah antum? 4L ya? Lu lagi. Dia punya 1788 ruangan. 1788 ruangan. Dan di antara 1788 ruangan itu ada 650 suite room yang taksiran satu kamarnya 150.000 euro, 1,7 M kira-kira ya. Saya nggak tahu euro pada hari ini berapa, kira-kira sekian lah. Itu satu kamar full furnish, 150.000 euro. Dan dia punya berapa? 650 kamar. Satu kamar antum renovasinya berapa? Subhanallah. 1788 ruangan. Dan perabotannya terbuat dari emas dan bertahta berlian. Karena
kita tahu dia terkenal sebagai pencinta emas. Iya kan, semua sendok emas, garpu emas, bajunya kan lapis emas. Salah satu orang terkenal di dunia pencinta emas sejati. Di rumah antum kamar mandi ada berapa? Kamar mandi? Kok bingung sih? Antum tinggal di mana selama ini? Karena kan nggak nanya ayat sama antum, nanya kamar mandi. Kalau ayat diem wajar. Berapa kamar mandi di rumah antum? 2. Ya 11-12 lah, dia 257 kamar mandi. 257 kamar mandi dan lapisan emas. Hadirin, mobilnya ada berapa? Antum punya mobil berapa sih? Data 2010 mobilnya ada 574 yang merek Mercy. Ya, yang merek Mercy, belum yang lain. Dan sebagian ada yang mendata bahwa dia punya 5.000 mobil, bahkan ada narasumber mengatakan dia punya 7.000 mobil. Jadi kalau setiap hari dia menggunakan satu mobil mewahnya dan di rolling setiap saat, maka ketemu mobil tersebut 20 tahun yang akan datang. Antum ketemu mobil antum terakhir kapan? Dan dia penggemar mobil sport, mobil mewah. Dia punya 400-an Ferrari, dia punya 20-an Lamborghini, dia punya 170-an Jaguar, dia punya 160-an Porsche, dia punya 130-an Rolls Royce. Mobil yang sangat luar biasa. Dan dia punya pesawat Boeing 747 renov. Dan renovasinya menghabiskan biaya kurang lebih 120 juta US dollar. Karena pesawat beliau kan dilapisi emas dan sangat mewah luar biasa di dalamnya. Subhanallah. Raja dunia, hadirin. Raja dunia. Raja dunia. 90 euro per detik. Subhanallah. 324.000 per jam euro. Itu kekayaan raja dunia. Dan dia bukanlah raja terkaya di dunia pada hari ini, bukan. Jangan tuh bayangin nggak raja-raja dunia itu kayak apa hidupnya. Itu yang ditawarkan Allah kepada siapa? Penduduk surga yang paling tragis kondisinya. Kira-kira tuh orang mau nggak? Antum mau tawarin gitu, mau nggak? Kata dia, raditu rabbi, saya rela ya Allah. Ya gimana nggak rela begini? Lalu apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala kepada dia? Fayaqulu laka dzalik wa mithluhu wa mithluhu wa mithluhu wa mithluhu. Anda rela? Iya ya Allah, saya berikan Anda 2 kali lipat, 3 kali lipat, 4 kali lipat, 5 kali lipat. 5 kali lipat, hadirin sekalian. Dan di saat Allah mengatakan 5 kali lipat, orang itu langsung mengatakan raditu rabbi, terima kasih Allah, saya rela ya Allah. Lalu Allah katakan apa? Hadza laka wa asyratu amthalik.
Kalau begitu saya kalikan 10 lagi, 50 kali lipat. 50 kali lipat 90 euro per detik. Subhanallah. Kalau 50 kali lipat kan 90 euro aja. 45 berapa? 4.500 euro per detik. Itu kira-kira. Walaka mashtahat an nafsuka waladzat ainuka, dan Anda berhak meminta apa saja yang Anda inginkan dan apa yang Anda sukai. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Ya Allah, 50 kali lipat hadirin sekalian, 50 kali lipat. Yang paling sengsara di sorga dalam tanda kutip. Jadi jangan pernah bisa bayangkan bagaimana kenikmatan Firdausul A'la, bagaimana kenikmatan surga Aden, bagaimana kenikmatan orang-orang saleh, fasilitas yang didapatkan orang-orang yang setia, yang tidak zina, yang rajin beribadah kepada Allah, yang menjaga salat 5 waktu, yang menambah dengan salat-salat sunnahnya, duhanya, rawatibnya, tahajudnya, witirnya. Orang-orang yang mengerjakan haji dan umrah, orang-orang yang berinfak dan bersedekah. Ini yang tragis, kan tadi sudah kita bilang. Ini orang paling parah maksiatnya tapi masih punya iman. Maka shadaqa Rasulullah, Nabi benar ketika mengatakan ad-dunya sijnul mu'min. Dunia itu penjara. Apa sih yang Anda punya? Oke, Anda punya Lamborghini, Anda punya berapa sih? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita renungkan. Tapi lagi-lagi apa kata Allah, bal tu'thirunal hayatad dunya. Namun kalian lebih memprioritaskan dunia lagi. Ya itu level kita, memang kita rendahan. Hobinya ya pakai level penjara. Nggak mau beribadah demi rapat dunia. Nggak mau datang ke majelis taklim demi olahraga dunia. Silakan olahraga, tapi kan hendaknya Anda prioritaskan ibadah kepada Allah. Alasan tenis lah, futsal lah, golf lah. Hadis lapangan golf Anda dan stick golf Anda itu fasilitas penjara. Anda akan dapat lebih mewah di sana. Ini penjara yang kita perebutkan, itu hanya fasilitas penjara. Jadi kalau gara-gara rumah kita gontok-gontokan, gara-gara warisan kita bunuh-bunuhan, berarti kita bunuh-bunuhan untuk mendapatkan sebuah sel di penjara. Na'udzubillah. Hadirin yang dirahmati Allah, coba kita renungkan. Fasilitas dunia ini nggak ada apa-apanya, nggak ada apa-apanya. Nabi mengatakan dalam hadis riwayat Imam Muslim, yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli nar. Orang yang paling kaya di dunia tapi masuk neraka didatangkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Jadi kira-kira kandidatnya siapa nih? Qarun. Terus kalau era sekarang Bill Gates kalau nggak masuk Islam, Carlos Slim kalau nggak masuk Islam. Nah pokoknya gitu deh, kalau nggak masuk Islam. Taipan minyak yang tidak masuk Islam itu dihadirkan, yang full fasilitas, full. Apa yang terjadi? Fayusbagu finnari sibghah. Lalu mereka Allah celupkan, sekali celup ke neraka, sekali celup aja, nggak digoreng, ini nggak digoreng, nggak dipotong-potong, nggak dikasih celup aja, lalu diangkat lagi. Lalu Allah tanya kepada mereka, yuqalu ya bani Adam hal ra'aita khairan qad?
Wahai manusia, apakah Anda pernah melihat kebaikan sekali aja dalam hidup Anda? Hal marra bika na'imun qat? Wahai manusia, apakah Anda pernah menikmati sedikit saja kebaikan dan fasilitas? Fayaqulu la wallahi ya rabbi, demi Allah ya Allah, nggak pernah kami menikmati hal itu semua. Lupa. Sekali celup seluruh kenikmatan dunia dari orang yang paling kaya di dunia hilang semua. Jadi bayangkan nggak sih betapa rendahnya harta dunia ini. Dan itu real. Kita nggak usah bicara neraka deh yang mengerikannya begitu dahsyat. Kita bicara penyakit di dunia. Ada orang hidupnya full fasilitas dan selalu makan makanan paling enak di Jakarta. Bahkan mungkin di dapurnya ada chef bintang 5 khusus memasak untuk dia, untuk sarapannya, untuk makan siangnya, untuk malamnya, untuk appetizernya, untuk main course-nya, untuk dessertnya. Itu chef bintang 5. Di usia 50 kena kanker getah bening. Coba tanya sama dia, masih bisa ingat rasanya nasi goreng apa enggak? Kanker getah bening stadium 4, kanker usus stadium 4. Tanya sama dia. Ini 50 tahun full fasilitas, semua makanan terbaik, dengan bahan baku terbaik, daging terbaik, ayam terbaik, semua terbaik. Di usia 50 tahun kena kanker. Ini baru penyakit di dunia. Coba tanya sama kita, kalaupun kita punya teman, kita punya saudara yang orang kaya, lalu kena penyakit tersebut, tanya, masih ingat nggak rasanya bubur ayam? Lupa hadirin, nggak ada, hilang semuanya. Kenikmatan 50 tahun itu hilang, habis, hanya gara-gara penyakit 1 bulan, 2 bulan di dunia. Bagaimana di dalam kubur? Bagaimana pada hari kiamat nanti? Ini di dunia hilang sehilang-hilangnya, gak ada rasanya sama sekali. Lupa, ngunyah aja nggak bisa, nelen nggak bisa, habis-habisnya, rendah serendah-rendahnya. Kalau itu di dunia, bagaimana di neraka nanti? Fasilitas dunia, fasilitas rendahan, kata Nabi SAW. Maka jangan Anda perjuangkan sampai menghalalkan yang haram, sampai melupakan waktu ibadah kepada Allah, sampai mengundur-mundur waktu sholat 5 waktu. Apa sih yang Anda cari? Ini loh, hilang semua, nggak ada ingatan lagi. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ